Setelah kita menyaksikan Kim Jio berhasil lolos dari laboratorium yang selama bertahun-tahun menjadikannya kelinci percobaan, Kim Jio akhirnya membangkitkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Kali ini ia tidak lagi berlari untuk menyelamatkan diri, karena di tempat lain, satu-satunya orang yang pernah memperlakukannya sebagai manusia justru tengah berada di ambang kematian. Dan tanpa disadari siapapun, langkah yang akan diambil Kim Jio malam itu bukan hanya menjadi awal dari pembalasan dendamnya, tetapi juga membuat dunia mulai menyadari bahwa monster yang selama ini mereka buru ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Sementara itu di sisi lain yang jauh dari tempat Kim Jio berada, sebuah karung yang menutupi kepala Heji akhirnya dilepaskan dengan kasar. Gadis itu langsung terjatuh dalam posisi berlutut sambil mengatur napasnya yang memburu. Matanya bergerak ke segala arah dengan penuh kepanikan, berusaha memahami di mana dirinya berada. Di sudut ruangan terlihat beberapa tubuh yang tergeletak di lantai, sementara bercak darah yang belum mengering membuat suasana terasa semakin mencekam. Namun belum sempat Heji memahami apa yang sedang terjadi. Seorang pria langsung menjambak rambutnya dengan kasar sambil mengeluhkan Heji yang terlalu berisik. Lalu setelah ia mencondongkan wajahnya dan bertanya, apakah Heji punya nyawa cadangan sampai berani berteriak di tempat ini? Saat itu ia langsung mengeluarkan foto Kim Jio sembari mengatakan, kalau kau mau menyalahkan seseorang, jangan salahkan kami. Salahkan saja tengkorak brengsek itu. Kau jadi ikut terseret ke dalam masalah ini karena sudah membantunya. Jadi kalau kau tidak mau mati, tutup mulutmu dan diam di sini. Sementara tepat ketika pria itu berbisik lebih dekat, tidak akan ada yang peduli meskipun beberapa orang hilang dan mati di tempat ini. Kalimat itu langsung membuat tubuh Heji membeku sepenuhnya dalam rasa takut yang tidak bisa ia kendalikan. Namun di tengah tekanan itu, ponsel pria tersebut tiba-tiba berdering keras, memotong suasana intimidasi yang menekan. Ia menjawabnya dengan nada kesal sambil bertanya, mengapa orang yang menghubunginya belum datang ke lokasi, dan di mana tengkorak brengsek itu sekarang? Lalu begitu anak buahnya melaporkan kekacauan yang terjadi terkait Kim Jio dan kawanan anjing yang ikut terlibat. Laporan tersebut membuat situasinya semakin tidak jelas. Terlebih lagi ketika disebutkan bahwa kerangka itu tiba-tiba berubah menjadi manusia. Sang bos yang mendengarnya langsung meledak marah, meneriaki bawahannya agar berbicara dengan benar. Namun begitu bawahannya kembali menjelaskan soal kawanan anjing yang datang membantu Kim Jio, dan sekarang tengkorak itu sudah kabur. Dengan amarah yang semakin memuncak, sang bos kembali menegaskan kepada bawahannya, jika mereka gagal membawa kembali target itu, maka kepala mereka semua akan diledakkan. Kemudian setelah ia menutup teleponnya dengan membantingnya ke lantai, pria itu kembali mencengkeram Heji sambil menanyakan di mana keberadaan kerangka yang mereka cari. Namun karena Heji menjawab bahwa ia tidak tahu di mana Kim Jio sekarang, dengan seringai dingin pria itu langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Heji, seolah siap membuat beberapa lubang di tubuhnya untuk memaksanya memberitahukan keberadaan Kim Jio. Heji yang sudah berada di ambang kepanikan hanya bisa menangis dalam diam sambil mengingat perkataan Kim Jio mengenai dirinya yang sedang dikejar. Karena itulah, ia mencoba untuk tetap bersikap bodoh agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Untungnya tepat ketika pisau tersebut semakin dekat ke wajah Heji, tiba-tiba ada sesuatu yang terlempar dengan keras di sampingnya, hingga sang bos pun mendapati salah satu anak buahnya yang terhempas menghantam lantai. Di tengah suasana yang masih dipenuhi ketegangan, seluruh perhatian orang-orang di ruangan itu langsung teralihkan ke arah pintu masuk. Tanpa ada yang menyadari sejak kapan ia datang, sesosok pemuda telah berdiri di ambang pintu dengan rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Sementara tubuhnya memancarkan aura dingin yang langsung membuat ruangan terasa jauh lebih sunyi. Sang pemimpin kelompok itu sontak mengernyitkan dahinya karena ia sama sekali tidak mengenali sosok asing tersebut. Sedangkan anak buahnya tampak saling berpandangan dengan kebingungan, mencoba menebak siapa bocah kurus yang berani datang sendirian ke markas mereka. Hingga sampailah keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh salah satu preman yang melangkah maju sambil tertawa meremehkan. Ia memanggil pemuda itu sebagai pengemis dan bertanya dengan nada mengejek siapa pengemis ini sebenarnya. Namun belum sempat ejekan tersebut berakhir. Dalam sekejap tangan Kim Jio sudah mencengkeram leher pria itu dan mengangkat tubuhnya ke udara hanya dengan satu tangan. Pria tersebut langsung meronta-ronta dalam kepanikan. Sementara wajahnya berubah pucat karena tidak percaya bocah yang tampak kurus itu memiliki kekuatan sebesar ini. Kim Jio kemudian menatap pria itu tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Ia mengungkapkan tujuannya datang ke tempat ini hanya untuk membalas dendam. Bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi anjing-anjing yang mati karena ulah mereka. Kalimat itu sontak membuat suasana berubah jadi semakin mencekam. Sang pemimpin yang naik pitam kemudian langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang. Beberapa pria segera berlari ke arah Kim Jio dan melayangkan pukulan bertubi-tubi. Tetapi pemuda itu bahkan tidak bergeming ketika sebuah pukulan keras menghantam wajahnya. Lalu dalam satu gerakan cepat,
Kim Jo langsung membalas dengan sebuah pukulan telak ke dagu lawannya, hingga pria tersebut terlempar beberapa meter ke belakang sambil memuntahkan darah. Saat melihat kesempatan itu, seorang pria langsung menerjang dari belakang dan berusaha menahan tubuh Kim Jo. Sementara satu orang lainnya segera menghantam wajah Kim Jo dengan serangan lutut, berharap bocah tersebut akan tumbang. Namun alih-alih melemah, sorot mata Kim Jo justru berubah semakin tajam sebelum ia menghantam pria di depannya dengan sundulan keras, sambil mengangkat tubuh pria yang mencengkram tangannya untuk ia banting ke lantai. Pemandangan itu telah membuat seluruh preman yang masih berdiri mulai kehilangan kepercayaan diri mereka. Karena baru kali ini, mereka menghadapi manusia yang memiliki kekuatan monster. Di tengah keheningan yang mulai menyelimuti ruangan, Kim Jo kembali menatap satu persatu lawannya dengan ekspresi dingin. Ia bertanya, apakah mereka dikirim oleh laboratorium Hermes untuk menangkapnya? Heiji yang mendengar nama laboratorium tersebut, sontak ia langsung terkejut dan sulit mempercayai. Apakah pemuda di hadapannya ini benar-benar Kim Jo yang pernah ia temui sebelumnya? Sementara di sisi sang pemimpin yang teringat pada peringatan dari pihak laboratorium mengenai target mereka yang mungkin tidak akan bisa dikenali lagi setelah mengalami regenerasi. Akhirnya ia mulai menyadari, ternyata bocah kurus yang berdiri di hadapannya bukanlah orang asing, melainkan dia adalah kerangka hidup yang selama ini diburu oleh laboratorium. Kesadaran itu seketika membuat suasananya berubah drastis. Sang pemimpin langsung mengangkat pistolnya dan melepaskan tembakan ke arah Kim Jo, hingga peluru tersebut menghantam tubuh pemuda itu dengan keras. Kemudian setelah ia tersenyum puas karena target yang selama ini mereka cari akhirnya muncul dengan sendirinya. Tanpa membuang waktu, ia segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengeluarkan senjata mereka. Dan dalam hitungan detik, suara tembakan langsung menggema di ruangan ketika satu persatu pistol diarahkan tepat ke tubuh Kim Jo. Lalu begitu sang pemimpin kembali berteriak agar mereka tidak ragu menarik pelatuknya, karena jika semakin cepat bocah itu ditumbangkan, maka semakin besar pula imbalan yang akan mereka dapatkan. Peluru demi peluru seketika menghantam tubuh Kim Jo tanpa belas kasihan. Dagingnya tercabik-cabik dan punggungnya ditembus berkali-kali. Sementara benturan logam yang terus-menerus menghancurkan tulang-tulangnya telah membuat tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan untuk tetap berdiri. Bahkan ketika salah satu peluru menembus paru-parunya, napas Kim Jo mulai terasa semakin berat di tengah hujan peluru yang tidak kunjung berhenti. Melihat pemandangan mengerikan itu, Heiji langsung berteriak putus asa sambil memohon agar mereka menghentikan tembakan tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang menggubris teriakannya. Sang pemimpin justru terus memerintahkan anak buahnya untuk menembak tanpa ampun hingga memastikan bocah itu tidak mampu beregenerasi lagi. Dan pada akhirnya, setelah menerima rentetan tembakan yang seolah tidak pernah habis, Kim Jo pun tumbang dengan seluruh tubuhnya yang dipenuhi lubang peluru. Sementara darahnya yang mengalir telah memenuhi lantai di sekitarnya. Sang pemimpin kemudian langsung bersorak gembira saat melihat target mereka akhirnya berhasil dilumpuhkan. Namun sayangnya, ternyata kemenangan itu hanya berlangsung sesaat. Karena di tengah keheningan yang semakin mencekam, jari tangan Kim Jo tiba-tiba bergerak dan mulai menyerap darah yang menggenang di lantai mengalir ke tubuhnya. Bahkan bukan hanya darah miliknya, tetapi darah para anak buah yang telah tumbang juga ikut bergerak dengan sendirinya menuju satu titik yang sama. Lalu begitu jantung kebangkitan di dalam tubuh Kim Jo mulai memancarkan cahaya terang, seorang pria yang melihat pemandangan itu langsung berteriak panik memanggil bosnya. Karena tubuh Kim Jo yang tadi mereka anggap telah mati, kini mulai bangkit kembali. Darah yang berkumpul di sekelilingnya seolah menyelimuti seluruh tubuh Kim Jo, membuat pemandangan itu terlihat jauh lebih mengerikan. Sang pemimpin yang melihatnya langsung diliputi ketakutan dan sulit mempercayai. Bagaimana mungkin pemuda yang ditembaki tanpa henti itu mampu bangkit kembali layaknya mayat hidup? Namun sebelum Kim Jo sempat pulih sepenuhnya, dengan segera ia langsung meneriaki anak buahnya agar tidak hanya berdiri mematung. Lalu mereka pun kembali menghujani tubuh Kim Jo dengan rentetan tembakan tanpa ampun. Peluru-peluru itu sekali lagi menembus tubuh Kim Jo dan merobek dagingnya, bahkan menghancurkan tulang-tulangnya untuk yang kesekian kali. Tetapi berbeda dari sebelumnya, kini Kim Jo mulai menyadari sesuatu. Rasa sakit itu tidak lagi terasa seburuk yang ia bayangkan. Luka-luka yang terus bermunculan memang masih merobek tubuhnya. Namun regenerasi yang dimilikinya terus bekerja tanpa henti, membuat setiap kerusakan perlahan menghilang sebelum sempat benar-benar melumpuhkannya. Kesadaran itu langsung membangkitkan kembali ingatannya yang selama ini berusaha ia lupakan. Bayangan laboratorium Hermes kembali memenuhi pikirannya, mengingatkan bagaimana tubuhnya dulu berkali-kali dihancurkan oleh cairan eksperimen dan mesin-mesin raksasa tanpa sedikit pun belas kasihan. Jadi jika dibandingkan dengan seluruh penyiksaan yang pernah ia alami di tempat itu, rentetan peluru yang kini menghantam tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Kim Jo kemudian mulai melangkah mendekati sang pemimpin. Lalu dalam satu gerakan cepat, ia melayangkan pukulan keras tepat ke wajah pria itu.
Benturan tersebut langsung melempar tubuh sang bos beberapa meter ke belakang hingga menghantam lantai dengan keras. Sementara seluruh anak buahnya hanya bisa membelalak tidak percaya melihat pemimpin mereka dijatuhkan dengan begitu mudah. Namun Kim Jo sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Ia langsung berbalik dan menghantam salah seorang preman dengan pukulan telak, hingga membuat tubuh pria itu terpental menghantam dinding sambil memuntahkan darah. Begitu melihat kekuatan Kim Jo yang di luar nalar itu, para preman yang tersisa mulai diliputi kepanikan, karena mereka sadar tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan bocah tersebut. Sementara di sisi lain, amarah Kim Jo justru terus membesar. Di dalam pikirannya, bayangan anjing-anjing yang selama ini menemaninya kembali bermunculan. Ia teringat bagaimana mereka rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi dirinya. Dan semakin jelas bayangan itu muncul, semakin besar pula rasa bersalah yang memenuhi hatinya, karena ia merasa tidak mampu melindungi mereka. Kemarahan itulah yang kini menjadi sumber kekuatannya. Setelah melihat seluruh anak buahnya ditumbangkan, sang pemimpin yang sudah babak belur langsung menarik Heiji dan menjadikannya sebagai sandera. Ia mencoba mengancam Kim Jo agar tidak mendekat lagi. Namun ancaman itu sama sekali tidak menghentikan Kim Jo. Lalu dalam sekejap, Kim Jo sudah berada tepat di hadapan sang pemimpin untuk menghantam wajah pria itu dengan pukulan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Bahkan belum sempat lawannya memulihkan diri, pukulan Kim Jo berikutnya kembali mendarat tanpa ampun. Serangan demi serangan terus menghantam wajah sang pemimpin itu, seolah seluruh amarahnya telah diluapkan pada orang yang berada di hadapannya. Dengan suara yang dipenuhi kesedihan, Kim Jo mengungkapkan bahwa ia tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan teman-teman anjingnya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun justru dari sanalah seluruh kemarahannya berasal. Kim Jo kembali menghantam sang pemimpin dengan sekuat tenaganya, hingga benturan tersebut membuat dinding di belakang pria itu ikut retak. Tubuh sang bos terjatuh dengan kondisi penuh luka, sementara wajahnya mulai dipenuhi ketakutan saat menyadari bahwa sosok yang ia hadapi benar-benar tidak bisa dihentikan. Dalam keputusasaan, pria itu akhirnya memohon agar nyawanya diampuni. Namun karena bagi Kim Jo penyesalan itu sudah terlalu terlambat, saat itu ia langsung melayangkan pukulan keras tepat ke wajah sang pemimpin, membuatnya menjerit kesakitan sambil memuntahkan darah. Tetapi Kim Jo masih belum menghentikan serangannya. Ia terus menghujani wajah pria itu dengan pukulan demi pukulan untuk melampiaskan seluruh amarah dan kesedihan yang memenuhi dadanya. Hingga sampailah ketika sang pemimpin telah kehilangan kesadaran dan terkulai tak bergerak di lantai. Akhirnya suasana ruangan itu perlahan sunyi kembali, sementara Kim Jo hanya berdiri diam menatap tangannya yang kini dipenuhi darah. Tatapannya kemudian tertuju ke arah tubuh sang pemimpin yang sudah tidak mampu melawan lagi, tetapi ekspresi di wajahnya tetap kosong, seolah kemenangan tersebut sama sekali tidak berarti baginya. Hingga ketika Kim Jo mendengar suara Heiji yang memanggil namanya, barulah Kim Jo menoleh ke arah gadis itu, lalu ia perlahan melangkahkan kakinya menghampiri Heiji yang masih terduduk lemas di lantai. Setelah memastikan gadis itu benar-benar selamat, tatapan dingin yang sejak tadi memenuhi wajahnya akhirnya mulai memudar. Heiji menatap tubuh Kim Jo yang penuh luka sambil menahan air mata. Gadis itu masih tidak habis pikir bagaimana pemuda di hadapannya mampu bertahan setelah menerima begitu banyak tembakan. Membuatnya khawatir apakah Kim Jo benar-benar baik-baik saja. Namun alih-alih menjawab pertanyaan itu, Kim Jo justru langsung berlutut memeluk Heiji sambil mengucapkan syukur karena Heiji masih hidup. Dengan air mata yang mulai mengalir di wajahnya, Kim Jo mengungkapkan seluruh anjing yang berusaha menyelamatkannya telah mati. Hal itu terus membuatnya ketakutan karena ia tidak ingin Heiji mengalami nasib yang sama. Tapi setelah memastikan Heiji masih hidup, membuatnya sangat bersyukur dan ingin berterima kasih sekali lagi. Mendengar ucapan tersebut, Heiji hanya menatap Kim Jo dalam diam. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa Kim Jo berterima kasih setelah semua yang Kim Jo lakukan untuknya. Lalu sambil membalas pelukan Kim Jo dengan lembut, Heiji pun mengatakan justru dirinya lah yang seharusnya berterima kasih, karena Kim Jo telah berkali-kali mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian terdengar suara sirin polisi yang mendekati lokasi kejadian. Polisi bersama seorang detektif segera memasuki gedung tersebut dan langsung mengamankan seluruh pelaku yang masih bisa bergerak. Sang pemimpin kelompok itu telah diborgol sebelum akhirnya dibawa keluar oleh para petugas. Melihat kondisi ruangan yang porak-poranda, salah satu polisi tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Ia sama sekali tidak percaya kerusakan sebesar ini bisa terjadi hanya karena perkelahian antar geng. Sementara di sisi lain, Kim Jo dan Heiji hanya mengamati situasi tersebut dari tempat persembunyian mereka. Kim Jo kemudian bertanya apakah tidak masalah jika mereka pergi begitu saja tanpa memberi keterangan kepada polisi. Namun Heiji segera menjelaskan bahwa kakak perempuannya pernah mengingatkan agar tidak sembarangan terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan mutan. Terlebih lagi, jika semakin banyak orang mengetahui keberadaan Kim Jo, keadaannya justru akan menjadi semakin rumit. Karena itulah ia akan menyerahkan semua masalah tersebut kepada kakaknya.
sementara mereka berdua sebaiknya segera pergi meninggalkan tempat ini. Scene kemudian berganti ke sebuah hutan yang sunyi. Heiji yang sejak tadi berusaha menahan emosinya, akhirnya ia pun menangis terseduh-seduh di hadapan kawanan anjing yang sudah tidak bernyawa lagi. Kim Ji-ho perlahan menutupi wajahnya dengan kedua tangan saat ingatannya kembali dipenuhi bayangan teman-teman anjingnya yang gugur demi menyelamatkan dirinya. Ia hanya bisa meminta maaf kepada mereka satu persatu, sambil memanggil nama masing-masing anjing tersebut dengan suara yang dipenuhi penyesalan. Namun bagi Heiji, justru dirinya yang merasa bersalah atas semua kematian ini. Dengan penuh penyesalan ia mengatakan, anjing-anjing itu rela mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi seseorang yang selama ini bahkan hanya mampu memberi mereka sedikit makanan. Kim Ji-ho yang mendengarnya langsung menanggapi bahwa semua kejadian ini sama sekali bukan karena kesalahan Heiji. Ia kemudian mulai menggigit jarinya hingga mengeluarkan darah, membuat Heiji yang melihatnya langsung terkejut dan bertanya apa yang ingin Kim Ji-ho lakukan. Dan seolah dirinya mendapat sebuah harapan baru, Kim Ji-ho mengungkapkan jika darahnya mampu membuat tubuhnya beregenerasi, mungkin saja darah itu juga bisa menghidupkan kembali teman-temannya yang telah tiada. Cairan merah itu mulai bergerak secara tidak wajar, seolah benar-benar bereaksi terhadap keinginan Kim Ji-ho. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, luka di jarinya justru beregenerasi terlalu cepat hingga membuat aliran darah tersebut terhenti. Kim Ji-ho yang tidak ingin menyerah, lantas ia kembali menggigit jarinya lebih dalam agar darahnya terus mengalir. Tetapi kali ini Heiji segera menghentikannya. Dengan air mata yang masih berlinang, gadis itu memohon agar Kim Ji-ho tidak lagi menyakiti dirinya sendiri. Menurutnya jika anjing-anjing itu bisa melihat apa yang sedang dilakukan Kim Ji-ho sekarang, mereka justru akan merasa lebih sedih. Lalu begitu Kim Ji-ho bertanya, bukankah anjing-anjing itu akan membencinya karena dirinya lah yang menyebabkan kematian mereka? Heiji kembali menjelaskan, Kim Ji-ho benar-benar salah jika berpikir seperti itu. Menurutnya anjing-anjing tersebut sangat menyayanginya. Sejak awal mereka selalu bersikap waspada kepada semua orang, tetapi anehnya mereka justru langsung menerima Kim Ji-ho tanpa rasa takut. Ucapan Heiji tersebut sontak membuat Kim Ji-ho terkejut, mengingat selama ini ia tidak pernah mengetahui kehidupan teman-temannya sebelum mereka bertemu. Melihat reaksi Kim Ji-ho, Heiji sekali lagi menjelaskan bahwa hampir seluruh tubuh anjing-anjing itu dipenuhi bekas luka akibat perlakuan buruk manusia. Jadi karena pengalaman itulah mereka selalu menjaga jarak dengan siapapun yang mendekat. Setelah mendengarnya, kini Kim Ji-ho mulai menyadari, ternyata teman-temannya sudah lebih dulu merasakan penderitaan yang tidak kalah berat dibanding dirinya. Heiji kemudian tersenyum tipis sambil mengatakan, karena itulah jika Kim Ji-ho terus menyalahkan diri sendiri dan menyakiti dirinya seperti tadi, justru Kim Ji-ho hanya akan membuat anjing-anjing tersebut merasa sedih. Lagi pula menurutnya, fakta bahwa mereka mendekati Kim Ji-ho tanpa ragu, itu berarti mungkin mereka juga merasakan hal yang sama seperti Kim Ji-ho. Kalimat itu langsung membuat Kim Ji-ho kembali terdiam, dan ia sekali lagi berterima kasih kepada Heiji karena telah menasihatinya. Sementara ketika suasana sudah mulai tenang, tiba-tiba terdengar suara gonggongan kecil dari arah semak-semak. Kim Ji-ho dan Heiji langsung menoleh bersamaan ke sumber suara itu, hingga mereka pun mendapati seekor anak anjing kecil yang perlahan berjalan mendekati mereka. Heiji yang melihatnya langsung bisa mengenali bahwa anjing tersebut adalah anak anjing Gamja yang ternyata masih hidup. Anak anjing kecil itu terus mengibaskan ekornya hingga akhirnya berhenti tepat di depan Kim Ji-ho. Lalu ketika Kim Ji-ho mendekatkan dirinya sambil berkata pelan, apakah anak anjing itu tidak membenci dirinya karena teman-teman dan ibunya telah mati? Sebagai jawaban, anak anjing itu hanya menjilat pelan tangan Kim Ji-ho tanpa rasa takut dan tanpa kebencian. Yang ada hanyalah kasih sayang yang sama seperti sebelumnya, bahkan ia langsung tertidur lelap di pelukan Kim Ji-ho. Heiji yang melihat pemandangan tersebut, ia mulai memikirkan apa yang harus dilakukannya saat ini. Mengingat orang-orang dari laboratorium Hermes pasti belum berhenti memburu Kim Ji-ho, dan ia juga tidak mungkin meninggalkan anak anjing yang selamat itu sendirian. Akhirnya Heiji segera berjalan sedikit menjauh dan mengambil ponselnya. Ia memutuskan untuk menghubungi kakak perempuannya agar mereka bisa menentukan tempat yang aman untuk dituju. Hingga setelah Heiji mengikuti arahan kakaknya, malam itu keduanya memutuskan untuk pergi meninggalkan hutan dan melintasi jalanan kota yang gelap dengan membawa satu-satunya harapan yang masih tersisa. Namun Kim Ji-ho sama sekali tidak menyadari, pertarungan yang baru saja ia menangkan hanyalah permulaan. Karena musuh yang akan dihadapinya setelah ini akan jauh lebih mengerikan daripada siapapun yang pernah Kim Ji-ho hadapi.